Negeri kita sedang ingin dijajah oleh neo-neo komunis, saudara. Kemarin RUU HIP menjadi salah satu bukti bagaimana neo komunis sudah eksis memperjuangkan visi-visi negeri kita. Kenapa? Karena RUU HIP yang kemarin ditolak sama para ulama, ditolak oleh umat Islam, di dalamnya ada satu pasal yang sangat mirip dengan manifesto PKI. Apa? Di situ disebutkan intisari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal ini mirip dengan manifesto PKI yang dikaiskan oleh TNI di tahun 1963, saudara. Inti daripada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang disepakati bangsa. Kenapa? Karena orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia beradil dan beradab, saudara. Kalau orang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia keadilan sosial. Kalau orang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti jaga persatuan dan kesatuan. Orang ketuhanan Maha Esa sudah pasti bersatu dengan jutaan sila-sila lainnya, saudara. Tapi mereka berjuangkan bagaimana inti dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari itu manifesto daripada PKI, saudara. Hati-hati, jangan main-main, jangan sampai umat Islam terjeblos di dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, saudara. Sekarang FPI dimusuhin, dibilang radikal, dibilang anarkis. Jawab yang jujur. Padahal dulu yang suka bunuh jenderal siapa? Kurang keras, yang bunuh jenderal siapa? Yang bunuh kiai siapa? Yang bunuh santri siapa? Yang dulu membunuh Bansar siapa? Yang dulu membakar pesantren siapa? Yang dulu membunuh pejabat siapa? PKI, saudara. Jelas-jelas mereka khianati bangsa. Mereka yang ingin ajak-ajak bangsa. Kenapa yang dimusuhi FPI? Tolong. Betul. Hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1442 tahun dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka tasyakuran HUT Republik Indonesia yang ke-75. Saudara, bicara soal tahun baru Islam, maka tidak bisa lepas dari berbicara tentang perpindahan waktu, Pak Bu. Karena yang namanya hidup ini, innamal hayatu innama anta ayyamun fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Innama anta ayyam. Kata ulama, diri kamu ini, hidupmu ini hanya ibarat kumpulan hari-hari. Hidup kita dari kita lahir sampai kita mati tidak lain dan tidak bukan adalah kumpulan waktu, saudara. Kumpulan menit, kumpulan detik menjadi menit, kumpulan menit menjadi jam, kumpulan jam menjadi hari, kumpulan hari menjadi minggu, kumpulan minggu menjadi bulan, kumpulan bulan menjadi tahun, kumpulan tahun menjadi umur kita, saudara. Betul? Makanya dikatakan innama anta ayyam. Wahai manusia, sadar, kamu ini hanya ibarat kumpulan hari. Fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Kalau satu hari terlewati, maka berarti sebagian dari hidupmu sudah hilang, saudara. Makanya kita merayakan tahun baru Islam bukan sekedar merayakan, tapi kita tafakur di situ, saudara. Waktu terus berjalan, amal apa yang sudah kita berikan. Makanya Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad meriwayatkan dalam kitabnya, ada satu riwayat bahwasanya nanti, Pak Bu, di akhirat setiap dari kita akan diberikan seperti lemari. Satu hari kita akan dapat satu lemari. Satu lemari terdiri dari 24 jam pintu, saudara, sesuai dengan jumlah jam dalam satu hari. Nah, dalam setiap pintu itu tergantung amalnya.
Manakala di jam tersebut kita mengamalkan amal soleh, maka kita buka pintu tersebut isinya cahaya, saudara. Tapi ada pintu-pintu yang begitu kita buka gelap luar biasa. Apa pintu tersebut? Itu adalah waktu-waktu yang kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Begitu kita lihat, kita nyesel luar biasa. Dan ada lagi pintu-pintu yang begitu dibuka dari setiap lemari itu kosong, enggak gelap, tapi enggak ada cahayanya. Kata Imam Al-Haddad, itu adalah pintu yang di situ kita enggak melakukan kebaikan tapi enggak maksiat. Dalam hadis tersebut diriwayatkan ketika kita melihat pintu yang isinya cahaya di dalamnya, gembira luar biasa, bersyukur, saudara. Makanya detik ini, jam ini, kita kumpul di tempat ini bersama orang-orang soleh, berzikir, bersolawat, maka nanti jam ini akan bersaksi di hadapan Allah, akan bercahaya, saudara. Tapi pintu-pintu yang tidak ada cahaya dan tidak juga gelap, waktu-waktu yang kosong, tidak kita gunakan untuk amal baik. Kata Imam Al-Haddad, begitu kita lihat kita nyesel luar biasa, ya Allah, sebenarnya bisa saya isi ini pakai cahaya, ya Allah, tapi saya lewatkan begitu saja, ya Allah, nyesel luar biasa. Karena ada waktu yang terbuang sia-sia, saudara. Dan yang terakhir, pintu-pintu yang gelap, begitu dia buka, gelap, gulita, pedih, sakit, penyesalan luar biasa. Andai kata Imam Haddad seumur hidupnya dipakai buat menangis, maka tidak akan cukup untuk menangisi pintu-pintu yang gelap tersebut, saudara. Na'udzubillah min. Makanya Pak Buin, nama antaya, mulai sekarang kita sadar hidup kita ini cuma kumpulan hari. Apa yang sudah kita persiapkan? Dunia kamahilil magar wa inna mahilil mamar. Dunia ini bukan tempat engkau menetap, bukan. Tapi kau di dunia cuma lewat, cuma sementara. Besok kau akan mati. Gak peduli apapun jabatanmu, gak peduli berapa banyak hartamu, gak peduli berapa hebat bakatmu. Yang miskin, yang kaya, yang pintar, yang bodoh, RT-nya, RW-nya, lurahnya, gubernurnya, presidennya, ulamanya, nggak bakal ada yang hidup, nggak akan ada yang hidup abadi, saudara. Makanya buat apa kau zalim di dunia, kau akan mati dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikir pangkatmu bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Jangan kau pikir uangmu bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Makanya pada kesempatan kali ini, saudara, kita merayakan datangnya tahun baru Islam. Tidak lain dan tidak bukan, mari sama-sama kita introspeksi. Mudah-mudahan sisa hidup kita menjadi umur yang bermanfaat, dan mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Makanya pada kesempatan kali ini, saudara, untuk memanfaatkan sisa hidup kita, saya mau ngasih ada amalan yang luar biasa, Pak Bu. Ini amalan sederhana, tapi manakala kita lakukan, pahalanya luar biasa, saudara. Kemarin musim haji, sekarang musim haji karena corona. Biasanya orang haji itu jumlah jamaah haji sampai 2.500.000 orang satu musim haji dari berbagai belahan dunia biasanya. Tapi musim haji yang sekarang, Pak Bu, gara-gara corona, kemarin jumlah jamaah haji cuma 1.000 orang, saudara. Jadi ini yang kumpul sekarang hadir tabligh akbar lebih ramai dari yang kemarin haji di Saudi Arabia. Masya Allah, tabarakallah. Jangankan lagi corona begitu, andai kata nggak musim corona saja kita mau haji berangkat susah, Pak Bu. Ya memang semua kembali kepada panggilan Allah, tapi secara sebab zahirnya susah. Kalau mau daftar pakai jalur normal, daftar sekarang 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi baru berangkat, betul? Tapi mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah, bisa siap. Kalau mau pakai jalur cepat mahal, 300 sampai 400 juta bayarnya, saudara.
nggak mudah, susah. Tapi kita nggak perlu khawatir Pak Bu. Ternyata dalam hadis-hadis yang sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngabarin kita ada amalan-amalan yang manakala kita amalkan maka kita mendapatkan pahala haji, saudara. Tanpa berangkat ke Saudi, tanpa beli tiket mahal-mahal, tanpa biaya hotel, tanpa visa, manakala kita amalkan amalan-amalan tersebut maka akan mendapatkan pahala haji. Saya mengatakan demikian bukan berarti amalan-amalan yang akan saya sebutkan nanti bisa menggantikan posisi haji. Tidak, haji tetap rukun Islam, wajib bagi yang mampu untuk melakukan. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan orang mampu haji tapi nggak mau haji, kaya punya duit tapi nggak mau haji, hajinya cuma kalau mau nyalek doang, hajinya kalau mau nyalon jadi gubernur doang, hajinya kalau mau nyalon jadi bupati doang. Kalau nggak gitu nggak haji. Sudah kata Nabi SAW, orang yang mampu haji tapi dia tidak haji maka kalau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, sudah Alhamdulillah nggak bisa digantikan. Haji itu rukun Islam yang mampu tetap wajib, dan di dalamnya ada ritual-ritual ibadah yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah lain, saudara. Tetapi manakala kita belum bisa haji, Nabi SAW sudah menyiapkan amalan-amalan yang kalau kita lakukan Pak Bu, pahalanya sama dengan haji. Alhamdulillah. Apa amalannya? Yang pertama, perhatiin baik-baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin, falahu mithlu ajril hajj al-muhrim." Diperhatiin baik-baik, ini amalan yang pertama, gampang, sederhana. Apa amalannya, Bet? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran," barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, dalam keadaan sudah berwudu, keluarnya kemana? Kata Nabi, ila salatin maktubatin, keluar untuk salat berjamaah. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan suci menuju masjid untuk sholat berjamaah, apa kata Nabi? Falahu mithlu ajril hajj al-muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang haji, sedang ihram. Alhamdulillah. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Besar atau tidak? Nggak main-main pahalanya seperti orang haji. Haji cuma bisa setahun sekali, Pak. Sekaya-kayanya orang, biar kata duitnya sampai jatuh-jatuh, saudara. Sampai duitnya dipakai cebok saking banyaknya. Nggak bisa haji lebih dari sekali setahun, saudara. Betul? Tapi ada orang yang kata Nabi, sehari 2 kali dia bisa lakukan. Keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, menuju masjid, sholat 5 waktu. Masya Allah, pahalanya seperti pahala haji. Makanya mulai sekarang jangan ditinggalkan. Udah tahu fadilahnya, tinggal kita saja melakukan atau tidak. Bayangkan kalau kita lakukan sehari semalam 5 kali, Pak Bu, bagaimana kita dapat tuh? Tak main-main, saudara. Makanya gak heran kalau dulu sebagian salah sholat, begitu ketinggalan sholat 5 waktu, sedihnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sekali, Bu, ketinggalan sholat asar di masjid. Bukan enggak sholat asar, ketinggalan berjamaah asar di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara waktu beliau berkebun, saking asiknya berkebun di kebun kurma. Zaman dulu belum ada speaker kayak sekarang. Saking asiknya beliau berkebun sampai nggak sadar kalau udah azan, udah masuk asar, udah sholat asar di masjid. Begitu beliau sadar baru selesai sholat asar di masjid, itu beliau nyeselnya luar biasa, saudara. Saking nyeselnya Sayyidina Umar sampai beliau mengatakan, ya Allah, ini gara
sholat asar. Maka demi Allah, detik ini juga ini kebun saya wakafkan untuk umat Islam sebagai tebusan saya ketinggalan sholat. Masya Allah. Kenapa saya menyesal begitu? Karena beliau tahu fadilahnya besar. Nggak main-main Pak Bu. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Makanya Nabi SAW saking marahnya sama orang-orang laki khususnya. Kalau orang perempuan sholatnya di rumah lebih afdal. Kecuali kalau ada mahramnya yang menemani ke masjid, maka tetap bagus di masjid, saudara. Tapi selama tidak ada mahram yang menemani ke masjid, maka orang perempuan kata Nabi SAW sholat di rumah lebih afdal, dia dapat pahala itu, saudara. Tapi orang-orang laki, karena Nabi SAW saking marahnya sama mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid, sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Aku sempat punya keinginan, hamamtu kata Rasulullah, saking marahnya aku terhadap mereka yang tidak berjamaah di masjid. Kata Nabi, aku pengen bakar rumah-rumah mereka, saking marahnya Nabi sama mereka, saudara. Sampai Nabi pengen bakar. Kenapa? Karena menyanyiakan. Rasulullah sudah siapkan luar biasa pahalanya. Sehari 5 kali dapat pahala haji. Tapi kok disia-siakan begitu saja, saudara? Seakan-akan dia nggak butuh pahala tersebut, diabaikan begitu saja. Inna lillahi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu amalan yang pertama yang tadi saya sebutkan, jawab yang jujur, mudah atau tidak? Gampang atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Besar atau tidak? Makanya bukti sukses tabligh akbar ini atau tidak, lihat besok sholat berjamaah di masjid ramai atau tidak. Kalau sholat berjamaah di masjid ramai, berarti tabligh akbar jadi malam sukses, saudara. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid tidak ramai, berarti banyak orang yang hadir tabligh akbar nggak benar-benar niat nyari ilmu bermanfaat, saudara. Nauzubillah min. Makanya jawabnya kompak, khususnya kaum laki-laki jawabnya kompak. Siap ramaikan masjid? Orang keras siap ramaikan masjid? Siap istiqomah berjamaah di masjid? Siap jaga 5 waktu di masjid? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Sedayana parantos artos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian jam berapa nih? Udah mau 10:30. Kira-kira lanjut atau jangan? Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru buka make up. Orang Sukabumi lanjut atau jangan? Kurang semangat. Lanjut atau jangan? Yakin? Udah malam. Masih semangat? Betul. Semua dengar Sukabumi mana semangatnya? Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu amalan yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, amalan yang sederhana yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Bu, man ghada ilal masjid, masih sama masjid di hubungannya nih. Man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hijjatuh. Kata Rasul SAW, Pak Bu, perhatiin baik-baik, ini lebih besar lagi pahalanya. Barang siapa yang ghada ilal masjid, berjalan ke masjid, tujuannya apa? Kata Rasulullah, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Dia nggak punya niat apa-apa kecuali untuk belajar kebaikan, ngaji. Tujuannya ngaji ke masjid. Atau kayak seperti malam ini, karena masjid nggak muat, penuh, dibikin di halaman masjid. Datang kemari tujuannya ngaji. Ayyuhalimahu, atau buat kiainya, ustadznya, tujuannya ngajarkan kebaikan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Barang siapa yang jalan ke masjid tidak punya niat kecuali untuk mengajarkan atau belajar kebaikan, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuh, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Kalau kita berangkat haji belum tentu dapat pahala sempurna. Kenapa? Karena orang kalau haji Pak Bu, Allah lihat dulu duitnya bener apa enggak tuh yang dipakai buat berangkat. Jangan sampai haji pakai duit korupsi, saudara. Betul? Betul? Masya Allah, orang kalau haji pakai duit yang enggak bener, ada duit haramnya, itu kata Rasulullah SAW, itu begitu dia labbaik Allahumma labbaik, jawaban Allah apa? La labbaik wala sa'dik. Aku enggak mau jawab daripada panggilanmu. Allah tolak langsung di tempat, saudara. Tapi orang yang belajar kebaikan menuju masjid ngaji, kata Nabi, kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuh. Kalau dia ikhlas tulus benar-benar pengen ngaji, maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya, saudara. Alhamdulillah. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Luar biasa, saudara. Pahala haji sempurna. Bayangkan. Andai kata disediakan satu pesawat buat orang Cisaat yang lebih cepat naik pesawat, maka dia bisa berangkat haji. Cuma satu pesawat, kira-kira berebut atau tidak? Satu pesawat disediakan buat naik haji gratis, wah berebut, saudara. Itu kalau perlu ibu-ibu timpuk-timpukan sendal tuh buat masuk, saudara. Ini Anda nggak perlu jauh-jauh khayal, satu pesawat disediain buat orang Cisaat, khayal. Ini yang depan mata ada, ngaji, ke masjid ngaji. Saya senang malam hari ini tablik akbar Gema Muharram yang hadir ramai luar biasa. Alhamdulillah. Tapi jawab yang jujur, di masjid sini ada pengajian mingguan atau tidak? Kalau pengajian mingguan yang hadir ramai atau tidak? Pahala ini sia-siakan. Saudara, saya senang tablik akbar. Saya kira di dalam tablik akbar di situ dihidupkan syiar. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar bagian daripada ketakwaan hati, saudara. Alhamdulillah. Saya senang tablik akbar karena di situ dihidupkan ghirah, dihidupkan semangat. Karena di tablik akbar kita nggak mungkin belajar cara wudhu. Di tablik akbar kita nggak mungkin belajar cara sholat yang benar. Di tablik akbar kita nggak mungkin belajar cara istinja cebok yang benar. Tablik akbar bagus, tapi bisa benar-benar ngaji. Tablik akbar hadiri, tapi ngaji jangan lupa, saudara. Nggak boleh kalah semangat, saudara. Kalau pengen umat Islam menang, kalau pengen umat Islam bangkit seperti di zaman Imam Ghazali, ya ulumuddin, dihidupkan kembali ilmu agama, saudara. Pengajian, kajian Islam ramai atau tidak? Atau tidak? Atas bukti suksesnya tabligh akbar kita malam hari ini, besok yang rutin di masjid-masjid ramai, insya Allah. Siap ramaikan pengajian? Siap tafaqquh fikih? Siap ngaji dengan para ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang kedua, kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi yang pertama apa? Yang pertama sholat 5 waktu di masjid. Yang kedua ngaji. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga Pak Bu, lebih gampang lagi, lebih mudah lagi, lebih sederhana lagi. Apa yang ketiga? Ada sahabat dalam hadis Bukhari riwayat ini. Ada sahabat yang ekonominya tidak mapan. Sahabat ini ngeluh ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqun wa yujahidun
Apa kata sahabat itu? Dia ngeluh ke Rasulullah. Ngeluhnya bukan karena ekonominya kurang mapan, bukan. Tapi ngeluhnya karena urusan agama. Mereka katakan, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, orang Islam yang kaya enak banget ya Rasulullah. Mereka bisa dapat derajat tinggi, mereka bisa dapat surga ya Rasulullah. Bagaimana tidak ya Rasulullah? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sama seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama seperti kami puasa ya Rasulullah. Tapi walahum fadlu amwal. Tapi mereka ya Rasulullah, mereka punya harta lebih. Harta lebihnya bisa dipakai buat sedekah, bisa dipakai buat haji, bisa dipakai buat umrah, bisa dipakai buat jihad. Kalau kami boro-boro ya Rasulullah, makan aja susah. Bagaimana kami punya harta lebih? Kami iri dengan mereka ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa kata Nabi, saudara? Nabi mengatakan, ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadan ba'dakum. Kata Rasulullah, kalian mau nggak aku kasih tahu ada satu amalan? Kalau kalian ambil amalan tersebut, maka kalian bisa menyusul orang-orang sebelum kalian, dan orang-orang setelah kalian tidak bisa menyusul daripada amalan kalian. Apa amalannya Rasulullah? Ternyata amalannya gampang luar biasa Pak. Habaib kita udah ngajarin amalan itu, kiai-kiai kita udah ngajarin amalan itu. Cuman sayang kita sering lalai, padahal sangat gampang, saudara. Apa amalannya? Kata Nabi SAW, amalan yang tadi bisa menyusul pahala haji, pahala umrah, pahala jihad. Kata Rasulullah, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salah 33. Gampang Pak Bu, perhatiin baik-baik apa amalan yang kata Nabi bisa nyusul pahala tadi itu. Ternyata amalannya sangat gampang. Tusabbihun, tasbih subhanallah 33 kali. Wa tahmadun, hamdalah alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbirun, baca takbir Allahu Akbar 33 kali. Kapan? Setiap selesai sholat. Jawab yang jujur, amalan seperti ini diajarin nggak sama habaib kita? Sama kiai kita diajarin nggak? Gampang nggak? Mudah atau tidak? Tapi kenapa kita sering tinggalkan? Selesai sholat, waduh nggak sabar pengen buru-buru lihat HP, pengen buru-buru lihat WA dari ceweknya, padahal ceweknya mukanya dempel semua. Selesai sholat pengen buru-buru buka game online. Gampang, cuma tasbih 33 kali subhanallah, subhanallah nggak sampai 1 menit. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau di total cuma 3 menit Bu, nggak sampai, bahkan kalau sudah terbiasa bisa cepat. Tapi pahalanya luar biasa. Cuman sayang, seribu sayang kita sering lalai. Padahal amalan-amalan begini memang disiapkan oleh Nabi karena Nabi tahu dosa kita itu terlalu banyak, maksiat kita terlalu banyak. Makanya Nabi SAW siapkan amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya besar. Kenapa? Sebagai bentuk rahmatnya Nabi untuk kita, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu jangan ditinggalkan lagi Pak. Habis sholat sisihkan waktu sebentar, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Habis itu dilanjutkan sempurna 100 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukan tawasila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Enggak dilanjutkan itu pun kalau yang enggak apa-apa saudara. Sayang, jangan sampai ditinggalkan. Belum lagi amalan-amalan lain. Kata Nabi SAW, ayat kursi. Kalau habis sholat dibaca tuh ayat kursi, maka laisa bainahu wa bainal jannah hijab illal maut.
Nggak ada yang menghalangi antara dia dan surga. Barang siapa yang baca ayat kursi selesai sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali al-maut, kematian. Artinya apa? Begitu mati masuk surga. Amin ya rabbal. Tapi kita tinggalkan. Ulama udah bilang doa habis sholat itu mustajab. Doa habis sholat Allah kabul. Kita setiap hari ngelubung, ya Allah rezeki susah deh. Susah betul, duit susah. Anak saya bandel, anak saya belum dapat jodoh, anak saya belum dapat anak saya nggak bisa diatur, sekolahnya susah, begini susah, itu susah, tapi sudah disiapkan. Habis sholat waktu untuk doa, kenapa nggak dipakai? Masya Allah, makanya mulai kesempatan kali ini amalan sederhana, pahalanya besar, jangan lagi ditinggalkan. Khususan yang tadi saya sebutkan, setiap selesai sholat 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu amalannya mudah atau tidak? Gampang atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Takbir. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bu. Yang terakhir nih, amalan yang keempat. Ini khususan untuk anak-anak muda nih, baik laki-laki atau perempuan. Saya ingin ingatkan amalan yang keempat ini yang paling penting. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang sahabat ini pengen jihad. Ya Rasulullah, ashtahil jihad walam aqdir alaih. Ya Rasulullah, aku pengen jihad ya Rasulullah. Aku pengen mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan, tapi walam aqdir alaih, tapi aku nggak mampu ya Rasulullah. Entah karena sakit, entah karena ada alasan lain, dia pengen jihad tapi nggak mampu. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Hal baqiya min walidayka ahad? Apakah salah satu dari kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Kata orang tadi, na'am ummi ya Rasulullah, ya ibuku masih hidup ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fas'alillah fi birriha fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kata Nabi SAW, kalau memang ibumu masih hidup atau salah satu orang tua masih hidup, fas'alillah fi birriha. Cari ridho Allah dengan cara bakti itu, jangan disia-siakan. Itu keramatnya tuh. Fas'alillah fi birriha. Cari ridho Allah dari situ. Kata Nabi, fa idza fa'alta dzalik, kalau kamu sudah bikin orang tuamu ridho, kalau kamu bikin orang tuamu senang, kalau kamu bikin orang tuamu bahagia, fa anta hajjan wa mu'tamiran wa mujahid. Kalau kita nerjemahinnya pakai ilmu balaghah, di ilmu balaghah ada istilah bahwasanya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar dalam konteks-konteks tertentu itu yufidul thubut, menunjukkan arti tetap. Artinya apa? Manakala kau bakti kepada ibumu, kau bakti kepada bapakmu, kau bakti kepada orang tuamu, maka engkau seakan-akan selalu dalam keadaan haji, selalu dalam keadaan umrah, dan selalu dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu. Saya ingetin lagi Bapak Ibu, nggak ada orang bisa haji setiap saat, nggak ada. Nggak ada orang umroh setiap saat, nggak ada, saudara. Nggak ada orang jihad setiap saat, nggak ada. Tapi Nabi tekankan orang yang bisa gembirain orang tuanya nih, gembirain ibunya, gembirain bapaknya, setiap saat dia seakan-akan dalam keadaan haji, dalam keadaan umrah, dalam keadaan jihad, saudara. Masya Allah, makanya jangan sia-siakan, khususnya yang orang tuanya masih hidup, jangan sampai disia-siakan, apalagi sampai durhaka, na'udzubillah min dzalik. Sehebat apapun ibadahmu, kau sujud sampai mukamu hitam, kau diri sholat sampai kakimu putus, kau durhaka kepada orang tua, tidak ada manfaatnya, saudara. Demi Allah tidak ada manfaatnya, saudara. Nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang saya kecewa sama kawan-kawan kita. Semangat luar biasa nyari barokah dari habaib, dari asatid, dari kiai, bagus. Nyari berkah bagus. Cium tangan habaib, kiai, ustaz, bagus. Akan tetapi yang kadang-kadang
saya kecewa, semangat cium tangan habaib Kiai Ustaz, tapi pulang kurang ajar sama orang tua saya. Karena Allah, 1000 kiai, 1000 habaib tidak bisa nolongmu kalau kau kurang ajar sama orang tua. Hati-hati, jangan main-main sama orang tua. Jangan main-main sama orang tua. Nah, bisa ditegaskan, kau betul-betul bisa gembirakan orang tuamu, seakan-akan kau dalam keadaan haji terus-menerus, dalam keadaan umrah terus-menerus, dalam keadaan jihad. Artinya apa? Secara langsung kita bisa pahami, saudara. Gak usah jauh-jauh. Kalau kau bisa bakti, bahagiakan orang tua, gembirakan orang tua, maka gak usah jauh-jauh. Ka'bah ada di rumahmu, saudara. Hajar Aswad ada di rumahmu. Arafah ada di rumahmu. Multazam ada di rumahmu, saudara. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, diangkat penyakitnya, dimudahkan kesulitannya, dan mudah-mudahan kita bisa jadi anak-anak yang berbakti. Dan orang tua yang sudah meninggal, mudah-mudahan kuburnya dijadikan rodah min riyadil jannah, dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Amin ya rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya itulah tadi 4 amalan. Manakala kita lakukan dapat pahala haji. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama tadi apa? Sholat berjamaah di masjid. Yang kedua ngaji. Yang ketiga zikir. Yang keempat bakti dengan orang tua. 4 amal ini kita lakukan. Anda siap-siap setiap hari panen pahala, persiapan buat ke akhirat, saudara. Siap-siap. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti, sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti ini amalan bisa menggantikan haji. Enggak, haji tetap rukun Islam. Siapa yang mampu wajib hukumnya untuk haji, saudara. Tapi manakala kita belum bisa haji atau dalam keadaan kita tidak haji, kalau kita amalkan amalan ini, insya Allah mendapatkan pahala haji. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos, alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, udah mau jam 11 ini. Lanjut. Masih semangat atau tidak? Kayaknya kurang semangat ini. Lanjut. Itu kelihatannya udah ngantuk ibu-ibu. Yakin? Betul. Takbir. Shallu ala nabi. Kemudian yang kedua, saudara, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka tasyakuran hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Alhamdulillah. Saudara, kumpulnya kita di tempat ini adalah bukti bahwasanya kita cinta NKRI. Betul? Dalam satu riwayat makalah, tapi bukan hadis. Imam As-Sakhawi, ini bukan hadis tapi maknanya betul. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Alhamdulillah. Makanya para ulama-ulama kita selalu menunjukkan kepada kita bagaimana cinta tanah air. Al-Habib al-Imam Idrus bin Salim al-Habsyi al-Jufri, seorang ulama besar dari Palu, Sulawesi Tengah. Habib Idrus bin Salim itu saking berjasanya Pak di Sulawesi, sampai-sampai di Palu nama bandaranya nama beliau. Jadi kalau kita mendarat di Palu, itu bandaranya Bandara Sis al-Jufri, Sayyid Idrus Salim al-Jufri. Luar biasa. Habib Idrus Salim al-Jufri ini pendiri Madrasah Al-Khairat. Di zaman beliau, di zaman Indonesia awal-awal sebelum merdeka, beliau sudah berhasil mendirikan lebih dari 500 madrasah di Indonesia Timur. Indonesia Timur nggak kayak di Jawa jalanannya. Sekarang aja masih susah di sana akses dari satu pulau ke pulau lainnya. Bayangkan zaman dulu beliau sudah didirikan 500 madrasah lebih di Indonesia Timur, dan sampai detik ini cabang Al-Khairat ada lebih dari 1.500 cabang di Indonesia Timur. Orang alim besar, dalam salah satu syairnya beliau mengatakan apa? Ketika Republik Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan, Idrus bin Salim al-Jufri mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin
wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa, setiap negara laha ramzu izzin, punya simbol kemuliaan saudara, punya simbol kebanggaan, punya simbol kebangkitan. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih saudara. Para ulama memilih merah dan putih bukan sembarangan, tapi ada makna di balik itu saudara. Merah artinya darah, putih artinya tulang. Kenapa? Karena kemerdekaan Republik Indonesia tidak didapatkan gratis saudara, tidak didapatkan cua-cua, bukan hadiah dari mentajam, tapi kemerdekaan Republik Indonesia hasil tumpah darahnya para syuhada Allah. Makanya demi Allah kita nggak akan rela negeri ini dijajah oleh asing dan asing saudara. Betul? Dulu pendahulu kita mati-matian memerdekakan Republik ini, dan sekarang kewajiban kita untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut saudara. Ya, zahir Indonesia memang merdeka, tapi faktanya saat ini ekonomi kita dijajah. Betul? Betul. Apa buktinya ekonomi Indonesia dijajah? Indonesia negara kaya apapun, sumber alamnya segala macam ada, sumber alam macam ada, mulai dari minyak bumi. Bahkan kalau di Arab itu ada minyak bumi, di Indonesia bukan cuma minyak bumi, ada minyak bumi, ada minyak langit saudara. Tahu minyak langit? Tahu minyak langit? Ada di Indonesia banyak. Itu kalau kita jalan Sumatera, mulai dari Banten sampai nyebrang ke Sumatera, lanjut Lampung, Sumatera Selatan, terus sampai ke Aceh, itu sepanjang perjalanan Anda bisa melihat minyak langit saudara. Minyak kelapa sawit kan di atas adanya kan. Itu di Arab nggak ada, Arab aja minyak tapi nggak punya minyak langit. Indonesia punya. Wah, belum lagi hasil ikannya Bapak Ibu. Kalau ke Indonesia Timur, saya kalau dakwah ke Indonesia Timur, saya tinggal geleng-geleng kepala aja lihat hasil laut saking melimpahnya saudara. Luar biasa kita punya negeri. Belum lagi emas itu di Freeport dari tahun 70, dikeruk setiap hari itu emas, ton-tonan saudara, bukan sekilo 2 kilo, ton emas, nggak habis-habis berkah. Belum lagi tambangnya, batu baranya, tembaganya, belum lagi hasil pertaniannya. Sepanjang mata memandang, tanah di Indonesia bisa ditanamin sama tanaman saudara. Kalau kita ke Arab, ke Timur Tengah, itu padang pasir nggak bisa ditanamin apa-apa saudara. Kaya Indonesia. Tapi jawab yang jujur, Indonesia walaupun kaya, rakyatnya banyak miskin atau tidak? Saat ini hidup makin susah atau makin mudah? Makin susah. Makin sulit atau makin gampang? Yang kaya makin kaya, yang miskin yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kenapa seperti ini saudara? Banyak para ahli yang mengatakan kalau kekayaan Indonesia diolah dengan baik dan jujur, maka nggak ada orang miskin di Indonesia saudara. Saking kayanya negeri kita, kenapa banyak yang miskin? Kenapa banyak yang susah? Saudara, Indonesia bukan kekurangan orang pintar saudara, tapi permasalahannya karena negeri kita kekurangan orang jujur. Maling. Kalau maling bego itu yang dicolong cuma ayam, paling hebat kalau motor saudara. Betul? Tapi kalau maling pintar, maling yang berdasi, maling yang pakai gelar pintar, profesor, doktor, itu nyolongnya 1 miliar, nyolongnya 2 miliar. Maling yang pakai pintar kepala daerah, maling yang pakai pintar anggota DPR, maling yang pakai pintar menteri, itu nyolongnya miliaran, triliunan. Betul? Ini koruptor gini yang bikin rakyat Indonesia susah saudara. Koruptor seperti ini yang bikin rakyat Indonesia miskin. Itu bara ekonominya. Belum lagi dari segi ideologi dan akhlak bangsa saudara. Negeri kita sedang ingin dijajah oleh neo komunis saudara. Setelah dulu PKI, Partai Komunis Indonesia, gagal, akhirnya mereka saat ini masih dendam dan terus berusaha
berusaha bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan Indonesia, saudara. Kemarin RUU HIP menjadi salah satu bukti bagaimana neo-komunis sudah eksis memperjuangkan visi-visi di negeri kita. Kenapa? Karena RUU HIP yang kemarin ditolak sama para ulama, ditolak oleh umat Islam, di dalamnya ada satu pasal yang sangat mirip dengan manifesto PKI. Apa? Di situ disebutkan intisari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal ini mirip dengan manifesto PKI yang dikaiskan oleh TNI di tahun 1963, saudara. Inti dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu yang disepakati bangsa. Kenapa? Karena orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia beradil dan beradab, saudara. Kalau orang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia keadilan sosial. Kalau orang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia dalam persatuan dan kesatuan. Orang ketuhanan Maha Esa sudah pasti bersatu dengan jutaan sila-sila lainnya, saudara. Tapi mereka berjuangkan bagaimana inti dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal itu manifesto daripada PKI, saudara. Hati-hati, jangan main-main, jangan sampai umat Islam terjeblos di dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, saudara. Cukup dulu dari awal Indonesia merdeka sampai tahun 65 banyak ulama kita, santri kita, kiai kita yang menjadi korban kebiadaban PKI, saudara. Jawab yang jujur, jawab yang jujur. Dulu sekarang FPI dimusuhin, dibilang radikal, dibilang anarkis. Jawab yang jujur. Padahal dulu yang suka bunuh jenderal siapa? Ulang keras, yang bunuh jenderal siapa? Yang bunuh kiai siapa? Yang bunuh santri siapa? Yang membunuh bangsa siapa? Yang ingin membakar pesantren siapa? Yang ingin membunuh pejabat siapa? PKI, saudara. Jelas-jelas mereka khianati bangsa. Mereka yang ingin ajak-ajak bangsa. Kenapa yang dimusuhi FPI itu? Betul. Oleh karena itu umat Islam jangan sampai lengah. Umat Islam jangan sampai lengah. Jangan sampai kita biarkan PKI atau neo PKI menguasai bangsa Indonesia, saudara. Jawab yang jujur umat Islam, kalau sampai PKI bangkit kembali rela atau tidak? Jawab yang kompak, rela atau tidak? Kalau sampai PKI bangkit kembali, dia bertolak. Saudara, pegang omongan saya baik-baik, saudara. Kalau kita sekarang tenang-tenang aja, kita santai-santai aja, kita adem-adem saja, begitu PKI bangkit, yang akan pertama dibunuh adalah para habaib, saudara. Yang akan pertama dibunuh adalah para kiai. Yang akan pertama dibunuh adalah para ustadznya. Karena mereka yang pasang badan untuk lawan PKI di negeri ini, saudara. Oleh karena itu, saya ajak, mari seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Semangat Anda pasang terus, siapkan senjata Anda, mari kita bela Indonesia. Jangan sampai jatuh ke PKI. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela NKRI, siap dengan komunis. Kalau sampai komunis sakit, dia matullah. Nanti ente dibunuh mau komunis. Sebudutin. Nanti ente ditangkap antek PKI. Nanti digorok, nanti digantung, nanti ditonjok, nanti dikeroyok, maju terus, yakin, betul, semua sudah mengangkat tangannya. Makanya sama-sama terakhir kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar dan punya hajat Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya baca sholawat Badar juga dengan niat
dengan niat. Saya minta yang ikhlas, yang tulus dengan niat. Mudah-mudahan imam besar kita perjuangannya diberikan kebenaran. Mudah-mudahan perjuangan beliau dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke Indonesia dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya ingin ingatkan sebelum saya tutup, saat ini kira-kira bisa tenang atau tidak? Bisa tenang, bisa tertib. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ingin ingatkan saudara, saat ini kita sedang bersama-sama seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia sedang menghadapi wabah corona. Betul? Wabah corona ini bukan untuk ditanggapi dengan main-main. Amanat dari Imam Besar Habib Muhammad Rizal, insyaallah. Amanat dari beliau dalam menghadapi corona ini, kita tidak boleh terlalu khawatir karena punya iman. Betul? Tapi di sisi lain kita juga nggak boleh menggampangkan, saudara. Apalagi sampai takabur nantang. Mana itu corona siapa? Nggak boleh. Takabur nggak boleh. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, firru minal majhum firaraka minal asad. Dalam hadis lain Nabi mengatakan la udwa wa la tiyata. Kata Nabi la udwa wa la tiyata. Tidak ada sesuatu penyakit apapun yang menular, kata Nabi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain Nabi bilang firru minal majhum firaraka minal asad. Kalau kamu ketemu orang sakit judam itu termasuk wabah. Kalau kamu ketemu orang sakit judam, maka larilah darinya sebagaimana kau lari kalau ketemu singa. Ketemu singa lari apa kagak? Kalau yang bilang nggak lari, gue pengen coba bawa ke taman safari turun dari pinggir. Artinya apa ketemu singa? Semua lari, saudara. Nabi bilang kalau ada orang bilang lari, hindari. Di sisi lain kita disuruh tawakal, tapi di sisi lain kita disuruh ikhtiar. Makanya oleh karena itu, saudara, kita prihatin karena belum maksimalnya negara di dalam menangani wabah ini ketimbang negara-negara lain yang penanganannya baik. Akhirnya sampai saat ini data yang saya terima resmi dari Ikatan Dokter Indonesia, sampai hari ini udah 100 dokter yang meninggal karena corona, saudara. Mereka ngobatin, mereka berjuang jadi garda terdepan, dan mereka harus berkorban akhirnya meninggal. Pikirkan bagaimana tenaga-tenaga medis yang di rumah sakit, suster-suster yang meninggal, tenaga-tenaga medis, dokter-dokter yang harus kerja dalam sehari sampai 15 jam, saudara, kadang-kadang gara-gara menangani wabah ini. Saya dapat dari saudara-saudara saya yang jadi dokter di Jakarta, di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID, mereka kalau mengeluh, mereka teriak. Kalau bisa nggak sanggup, mereka udah turun, saudara. Kalau bukan karena mikirin masyarakat, mereka udah berhenti jadi dokter, saudara. Makanya kita hargai jerih payah mereka. Amanat dari Imam Besar, tetap ikuti protokol. Jalan kemana-mana pakai masker. Sementara kata Imam Besar nggak perlu salaman dulu, saudara. Tidak masalah, itu namanya ikhtiar. Dan itu yang diajarkan oleh syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itulah amanat dari Imam Besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain. Nah, oleh karena itu saya ingin ngasih beberapa amalan supaya kita Allah jaga dari corona. Selain kita ikhtiar, maka tawakal. Tawakalnya kita baca doa. Amalkan yang bisa kita amalkan. Apa amalannya? Yang pertama, kalau mau Allah jaga dari corona, yang pertama, sholat subuh dan sholat isya berjamaah jangan lepas. Kalau bisa 5 waktu, tapi minimal 2 ini jangan dilepas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sholat subuh fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Wa man sholat isya fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah dalam lindungan Allah sampai sore hari. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah sampai pagi hari. Nah, kalau dijaga ini, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saya ingin ijazahkan dari guru saya, Rektor
Doktor Universitas Al-Ahqaf, Abuya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Tahrun. Beliau ijazahkan kepada kami murid-muridnya supaya Allah jaga dari corona. Baca wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Hafal atau tidak? Coba saya ulangin lagi. Wabil haqqi, ikutin. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Coba sekali lagi. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Coba saya pengen dengar. 1, 2, 3. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Itu kutipan dari ayat Al-Quran. Diamalkan habis sholat subuh baca 70 kali sebentar, cuma 2 menit atau 3 menit. Habis sholat subuh baca 70 kali, habis sholat maghrib atau habis sholat isya 70 kali. Nah, siapa yang amalkan ini di tengah-tengah wabah, maka insya Allah dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya saya ijazahkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Habis subuh 70 kali, habis maghrib atau habis isya 70 kali. Saya ijazahkan semua yang hadir untuk dibaca selama wabah ini masih ada. Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ijazahkan semua yang hadir sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Tahrun. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Ayo semuanya kita doa sama Allah, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidak lagi kita keluar dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabul oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Allah hadir niat, walidikum salihah, wa dharurul tahmur malatus, walidina walidikum, wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami', wa hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.